Bangers, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah jadi kali ini kita balik lagi di podcast Bangku Remaja. Kita bertiga bakal bawain apa nih Kak? Bener banget, hari ini kita kembali dengan podcast kita yang lagi booming nih. Hari ini kita bakal bahas tentang hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming di sosial media. Apa sih itu? Sebelum kita lanjut untuk ke pembahasannya, perkenalkan dulu. Aku Necila, aku Okta, dan aku Bila. Oke, sebelum kita bahas ke intinya nih ya, kalian tahu nggak sih tentang isu yang lagi viral belakangan ini, yaitu tentang buku yang baru keluar tentang Broken Strings. Yang lagi viral itu ya? Iya, bener banget. Kalian tahu nggak sih buku itu? Atau kalian ada yang udah baca nih buku itu sampai habis? Atau mungkin ada yang udah tahu karena spoiler yang lewat di X, di TikTok, atau di platform sosial media lainnya? Kalau dari aku sih baca, cuman belum sampai habis juga karena juga lihat dari spoiler yang ada di sosial media yang lainnya. Kalau aku juga setengah baca sih, baru setengah. Itu pun masih agak lanjut atau enggak ya, karena mungkin aku perlu untuk keberanian yang lebih buat baca itu. Bener banget sih ya, dari aku udah sempat baca setengah. Itu tuh bener-bener gila, ngiris hati aku banget sih, kayak itu tuh sakit banget, bener-bener senyata itu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana jadinya si Aurelia ini. Betul. Karena berani banget ya buat Kak Aurelia itu untuk speak up tentang masalah itu. Ya. Benar. Karena masalah utamanya itu adalah child grooming ya teman-teman. Nah, child grooming ini sendiri banyak nih terjadi di lingkungan sekitar kita. Nggak cuma di lingkungan di artis-artis saja, kalangan artis, bahkan di lingkungan masyarakat juga sama, bisa merasakan hal yang sama. Bahkan nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi juga ada di luar negeri juga. Betul. Pasti banyak ya kasus-kasus yang kayak gini gitu. Bener banget, dengan alasan kalau kita berpacaran atau berhubungan dengan yang lebih tua, mungkin kalau yang lebih tuanya masih 1-2 tahun masih it's okay kali ya. Betul. Cuma kalau yang udah lebih 2 kali lipat dari umur kita dengan alasan biar dianggap Dewasa. punya pasangan yang dewasa, punya hubungan yang dewasa, menurut aku itu enggak banget sih ya. Betul. Nah, menurut kalian nih, gimana sih tanggapan kalian tentang child grooming ini? Menurut aku sih ya kayak nggak wajar aja, karena itu kan umurnya tuh bener-bener di atas kita. Terus apalagi kalau di umur kita tuh kayak lagi di masa perkembangan nggak sih? Iya. Kalau emang kita punya pasangan yang di atas kita, itu pasti pikirannya dia tuh udah matang dibanding pikiran kita. Jadi kayak nggak normal aja. Iya, karena kalau kita juga masih jatuhnya masih masa pubertas ya. Iya, jadi bener masih banget. belum ini banget lah Pola pikirannya. pikirnya masih terbentuknya pola pikir secara matang ya. Betul. Lagi kita juga masih masa remaja yang dimana pola pikirnya tuh belum matang secara finansial juga nggak sih? Betul. Bukan secara finansial ya. Pokoknya bisa dibilang matang secara dewasa ya? secara logis gitu. Belum menentukan sebenarnya ini tuh baik atau enggaknya. Gitu. Mungkin nggak dari artis aja ya, tapi dari kalangan kita juga banyak ya. Bener banget. Aku juga punya salah satu kejadian yang serupa seperti ini. Mirip-mirip lah ya. Aku ada teman, dia suka banget, bukan suka banget ya, dia emang berhubungan sama orang yang lebih dewasa, kayak gitu. Umurnya tuh 2 kali lipat dari dia. Itu yang dimana menurut aku udah gak wajar sih ya. Mungkin kalau misalkan dia suka sama yang lebih matang gitu ya, bisa dibilang ya kalau sekarang. Tapi kalau misalkan ini overcook kayaknya ya. Mungkin ya. Terlalu kematangan, karena kan Berarti jauh banget nih umurnya. benar, jauh banget dong dari umur kita yang selayaknya bisa dibilang masih remaja. Aku juga punya nih salah satu teman yang pernah pacaran tuh umurnya kayaknya 2 kali lebih dari dia. Cuman pas awal pacaran dia bilang ke aku, katanya tuh baik kok, baik. Cuman pas setelah putus akhirnya terungkap lah
selama pacaran itu dia gimana. Oh, 11-12 deh misalnya. Kayak gitu. Emang sebenarnya tuh kalau misalkan hubungan yang kayak gitu, kita nggak bisa memastikan ya kayak dia ini gimana, karena kan gak setiap hubungan itu semuanya harus dipublikasikan. Betul. Ada saatnya dimana kita harus nge-keep sendiri, kita harus menyimpan semuanya itu sendiri. iya. Tapi nggak setiap hal harus kita simpan juga. Kita juga harus berani untuk speak up untuk hal-hal yang negatif. Supaya kita juga bisa dapat perlindungan gitu dari Bener orang banget. sekitar. Jadi kita bisa mendapatkan pendapat-pendapat lainnya tentang apa yang kita Rasakan, alami kayak saat gitu. ini. Jangan takut untuk speak up pokoknya. Mungkin kalau ada keresahan, ada kekhawatiran dari diri sendiri di hubungan itu, langsung aja untuk speak up gitu. Nah, bener banget. Nah, dari Necila juga kan tadi udah ada contohnya nih. Dari Bila sendiri, ada nggak sih di lingkungan sekitar Bila yang sama halnya kayak gini yang bisa dibilang child grooming juga? Ya, kebetulan aku juga punya temen ya, sama temen itu dia ternyata suka sama yang umurnya yang lebih tua dari dia, mungkin 2 kali lipat juga ya. Nah, tapi dianya ini juga masih di bawah umur, minor lah istilahnya. Oh, masih minor ya, lebih parah ya. Itu dia. Terus pas aku tanya, pas aku reaksinya gimana, mungkin emang karena itu tipe dia mungkin. Jadinya kayak ya udahlah gas aja, ini tipe gua banget gitu loh. Jadi kayak mau gimana pun akhirnya ya udah gue tetap mau sama dia. Padahal udah aku wanti-wanti gitu buat mending pikir 2 kali deh. Soalnya kayak agak ada ketakutan sama kekhawatiran gitu. Takutnya Bener sih, teman bener. aku ini kenapa-napa gitu kan. Bener banget. Kita sebagai temannya juga kan cuma bisa menasehati ya, kayak cuma kasih bisa saran. memberi saran, memberi dukungan. Ya meskipun sebenarnya itu kurang bagus Kurang ya, bagus. bisa dibilang. Tapi untungnya aja nggak sampai ke hal-hal yang negatif gitu. Bener banget. Nah, aku juga ada satu berita yang mungkin bisa dikaitkan juga dengan child grooming. Kalau dari tadi kita ngebahas child grooming sama dari anak perempuan, anak perempuan sebagai POV korbannya, aku ada salah satu berita dari luar negeri. Kalau si korbannya ini anak laki-laki, dia ini tuh hubungan antara seorang mantan guru dan mantan muridnya waktu di sekolah. Ternyata nggak cuma cewek aja yang bisa kena. Bener ya. banget, nggak cuma Laki-laki juga bisa. betul, nggak cuma untuk perempuan aja yang terkena child grooming, melainkan laki-laki juga sama. Dan Kenanya. kasusnya ini juga nggak kalah jauh sama yang lagi viral di Indonesia ini, kayak gitu. Karena dari yang aku baca, dia ini tuh ketahuannya setelah 20 tahun mereka tuh udah berhenti berhubungan. Lama juga. Bener banget. Dan mereka juga sempat menikah. Dan kagetnya lagi, si gurunya ini juga sempat melakukan hubungan terlarang juga gitu sebelum melakukan pernikahannya, kayak gitu. Dan dimana laki-laki itu juga masih di bawah umur kan. Bener banget. Yang dimana laki-laki itu juga masih minor, bisa dibilang udah di bawah umur, minor. Mungkin kalau misalkan masih remaja yang udah 17 ke atas, mungkin itu udah nggak minor Udah nggak kali ya. Udah masuk ke masa remaja yang bisa dibilang udah menuju dewasa. Tapi ini masih yang minor, kayak gitu. Sama halnya kayak si Aurelia ini. Ya betul. Jadi gimana pun caranya kita harus menghentikan yang namanya suka sama yang lebih tua gitu. Bener Mungkin banget. sebenarnya emang agak bagus ya, Bener tapi ya. harus dipikir lagi lah gitu 2 kali. Gimana baiknya, gimana sisi positifnya, sisi negatifnya gitu. Mungkin itu juga karena mereka milih yang lebih dewasa, lebih di atas umur mereka tuh juga pasti dia mikir mau punya hubungan yang lebih dewasa, lebih baik. Cuman menurut aku ya kalau mau yang lebih dewasa orangnya minimal 1-2 tahun 3 tahun dah di atas kita. Iya, jangan sampai 2 kali lipat ya. Bener banget, kayak kalau 2 kali lipat tuh kayak sama aja kita lagi bareng sama om kita atau abang atau bahkan ayah kita sendiri, nggak sih bisa dibilang. Mungkin ayah angkat gitu ya.
Jadi jangan takut untuk speak up tentang hal-hal yang kayak gini, karena mungkin aja itu bisa ngebantu kalian gitu. Bener banget. Tapi nih ya, kalau di Indonesia itu kan pacaran sama yang lebih tua itu dinormalisasikan ya. Nah, Itu tuh menurut kalian nih, pandangan kalian dari sisi sosial dan psikologisnya tuh kayak gimana sih? Kayak yang lagi viral-viral aja sekarang itu kan banyak ya yang laki-lakinya lebih tua dibanding kita, kayak dibiarin aja gitu. Tapi menurut aku kayak mending diudahin daripada nanti takut kejadian yang aneh-aneh gimana. betul. Dari aku juga pribadi mirisnya sih gitu, mungkin dinormalisasikan, karena yang hal kayak gitu aja udah nggak bener gitu loh. Kenapa mesti dia harus normalisasikan? Karena juga yang kena dampaknya yang mudanya ini, yang masih Bener minor. banget. Jadi kenapa mesti dinormalisasikan kalau kita bisa untuk mencegahnya gitu. Bener banget. Dan dampaknya juga nggak cuma untuk korbannya aja, melainkan dari situasi di sekitar juga yang mengalami atau mengetahui perilaku seperti ini. Betul. Kayak gitu. Tapi ada dampak bagusnya juga sih, kayak setidaknya masyarakat jadi lebih aware, lebih peduli soal grooming ini. Jadi mereka tuh lebih waspada Iya. sih. Jadi Bener. parentingnya mungkin agak diubah gitu setelah terbitnya penulisan ini. Bener banget. Dan kalau misalkan kita mau berhubungan sama yang lebih dewasa, itu tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi setidaknya jangan terlalu jauh ya. Kayak masih, Jangan over. iya, Betul. masih 3-4 tahun itu masih it's okay mungkin. Tapi kalau udah lebih dari 3 atau 4 tahun, jujur janggal. Jujur ya enggak. Mungkin kalau yang mau kayak gitu, kitanya juga harus udah dewasa gitu ya. Bener Minimal banget. mungkin udah 20. Benar, iya, mungkin kalau kita udah 20, udah selayaknya kita untuk Remaja, berhubungan, dewasa. mungkin itu it's okay. Betul. Mungkin itu. Tapi kalau kita yang masih Di bawah di bawah 20. 20, kita masih minor, kita masih remaja, kita masih butuh proses untuk memikirkan segala hal yang masih baik dan buruknya. Aku rasa jangan sih ya. Betul. Lebih baik dicegah daripada mengobati. Kayak gitu. Jadi mending dipikir 2 kali untuk kedepannya gimana gitu. Karena tergantung juga sama mental gitu kan. Bener banget. Dan child grooming tuh pasti ada di mana-mana, nggak hanya di lingkungan-lingkungan artis atau lingkungan-lingkungan influencer, melainkan masyarakat biasa pun bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Betul. Jadi berani buat speak up supaya trauma kita nggak dipendam sendirian gitu. Bener Biar supaya banget. orang bisa diedukasiin. Benar, kita berani speak up ke publik, sadar soal grooming dan bahayanya, termasuk juga setidaknya kita bisa memberitahu ke orang tua kita parentingnya lebih bagus kayak gimana kalau misalkan ada orang tua yang menyetujui soal grooming ini, kayak menyetujui hubungan anaknya yang sama yang lebih dewasa gitu ya mungkin. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita terkait podcast kita kali ini. Bener Sanars banget. masih bisa curhat ke kita dengan pergi ke website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp. Kalian tinggal klik aja, siapa tahu kita bisa bawain di podcast selanjutnya. Bener banget, dan kita juga nggak akan cuma bahas hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming di sosial media. Kita juga bakal tetap bawain cerita-cerita dari Sanars. Oke, itu Gitu aja dari kita. kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!